Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, San Ismail. Masih tetap di channel kesayangan kita, Edukasi Online Channel ya. Yang mana channel ini membahas seputar tips dan trik tentang trading forex dan seputar instrumen-instrumen investasi yang lainnya. Kali ini saya ingin membagikan ya tentang rule yang harus kalian pakai ya saat saya membagikan sinyal gratis tentang critical point ya yang saya bagikan di grup free sinyal ya. Banyak dari kalian masih bingung untuk mengikuti rule-nya ya. Bahkan kalian cenderung skeptis dalam tanda kutip ya, dan cenderung ragu bagaimana sih sebenarnya cara entry menggunakan critical point ya supaya trading lebih aman dan nyaman ya. So nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita kali ini. A few moments later. Sebelum kita masuk di bagaimana cara menggunakan critical point ya, jadi sedikit penjabaran buat kalian ya, bahwa memang critical point ini merupakan jenis rule trading tanpa stop loss ya. Perlu kalian pahami bahwa critical point ini merupakan rule trading tanpa stop loss ya. Jadi pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, jika nggak pakai stop loss ya berarti tradingnya nggak aman dong ya. Banyak yang bilang seperti itu ya. Berarti ini merupakan instrumen teknik trading yang sesat ya. Bahkan ada yang menyebut bahwa teknik ini merupakan teknik yang abal-abal ya. Itu sih tergantung sudut pandang kalian ya. Tergantung sudut pandang kalian melihat untuk critical point ini seperti apa. Karena memang untuk teknik critical point ini sudah saya observasi hampir 1 tahun ya, dan untuk hasilnya pun juga sering saya bagikan di grup free sinyal ya yang ada di Telegram. Di situ sudah saya ulas untuk resultnya saya tiap minggu, bahkan tiap 1 bulan juga saya bagikan. Kalian bisa lihat di sana nanti ya. Jadi jika pemakaian tanpa stop loss apakah bahaya? Ya bahaya ya, jika kalian memang tidak bisa cara menggunakannya. Maka dari itu untuk critical point ini merupakan area yang memang harus tersentuh oleh harga ya, dengan tingkat probabilitas ini sekitar 100% ya. Selama ini saya pakai, saya belum pernah loss ya. Dan memang ya untuk floating ya pasti ya, pasti saya juga sempat terseret kemarin di posisi USD Jepang Yen sekitar 2 bulan yang lalu, itu sekitar 2 bulan ya, itu nggak ada masalah. Jadi tapi nanti pada akhirnya harga nanti akan menuju critical point ya, dan itu pasti akan ditutup dengan profit ya. Nah, bagi kalian mungkin yang penasaran bagaimana sih sebenarnya critical point itu dan bagaimana cara menggunakannya, kalian bisa gabung di grup free sinyal saya ya. Biasanya nanti akan saya bagikan tentang sinyal-sinyal tentang critical point dan sinyal-sinyal yang reguler tentunya ya. Jika yang reguler itu pasti ada TP dan SL ya. Khusus critical point saya tanpa SL. Nah, di sini akan saya jelaskan rule-nya bagaimana cara menggunakan sinyal critical point ya bagi kalian yang ikut free sinyal dan bagi kalian yang ikut edukasi, dan bagaimana cara menggunakannya juga ya, supaya kalian bisa entry posisi dengan lebih aman dan terukur ya, walaupun tanpa stop loss lebih aman dan terukur. So di sini ada beberapa rule yang sudah saya siapkan ya, yang harus kalian patuhi tentunya ya. Yang pertama adalah modal kalian harus minimal 1000 sampai 2000 ya, itu syarat mutlak bagi kalian yang ingin ikut ya. Yang kedua adalah jika modal kalian kurang dari 1000 atau kurang dari 2000 ya, antara 1000 sampai 2000, jika kurang dari itu berarti sekitar kurang dari 1000-an ya, itu mungkin 500, 400 ya, 800. Saran saya adalah kalian memakai akun mikro ya, atau akun sen, dimana untuk akun sen ini ya posisi 100 sen sama dengan $1 ya. Jadi $1 sama dengan 100 sen ya. Jadi ini untuk mensiasati modal kalian yang terbatas ya, paham dari sini ya. Jadi katakanlah jika kalian hanya mempunyai modal $100 ya,
Jadi kalian jangan buru-buru kalian ingin profit besar ya, karena modal kalian ini sangat terbatas ya. Jadi saran saya adalah kalian ubah menjadi akun sen, di mana nanti di akun kalian itu akan tampil sekitar $10.000 ya, itu dalam bentuk sen ya. Jadi tiap kalian profit $100 dalam akun sen itu sama dengan $1 dalam akun reguler. Seperti itu ya. Itu adalah trik untuk menyiasati akun kalian untuk tumbuh. Ya, terus pertanyaan Bang Sony, jika saya memakai akun sen berarti profitnya tidak besar dong? Ya itu ya memang tidak besar ya, karena kalian harus menyesuaikan antara jumlah profit kalian dengan modal yang kalian miliki. Katakanlah kalian ingin modal $100, terus katakanlah ya kalian trading secara reguler, itu modal $100 kalian bisa menghasilkan katakan $50 ya dalam satu hari. Ya bisa ya. Pertanyaannya, apa kalian bisa konsisten menghasilkan $50 dalam satu hari? Ya, itu sekitar 50% loh. Ya, bayangkan jika kalian akumulasi, jika 50% dalam satu hari, jika kalian kalikan 20, ya, itu sudah berapa persen itu ya? Hampir 1000%. Ya, kalian mendapatkan profit dengan modal hanya $100. Apakah itu yang disebut trading dengan sehat? Ya, tidak mungkin ya. Jadi kalian harus perhatikan juga resiko yang kalian terima. Ya. Terus rule yang ketiga adalah kalian melakukan averaging. Ya. Kalian melakukan averaging tiap harga bergerak minus. Ya, averaging berarti sekitar 20 sampai 25 pips, ya itu bisa. Jadi kalian bisa pasang pending order itu sell limit atau buy limit. Katakanlah posisi critical point-nya dia berada di atas ya, sekarang katakanlah di gold ya, jangan pakai gold dah, kali itu agak bahaya. Mungkin di GBP Jepang Yen ya, katakanlah critical point-nya di sekitaran angka 151.200 ya, dan harga sekarang itu adalah di 150.000 ya, berarti kan posisinya critical point-nya dia berada di atas ya. Jadi di situ kalian bisa langsung melakukan open posisi buy ya, dan tentu saja dengan jumlah lot yang terukur tentunya ya. Jadi nanti untuk take profitnya itu kalian bisa atur di area critical point. Kalian bisa langsung set take profitnya di area critical point. Atau mungkin kalian bisa set take profitnya adalah sekitar 20 pips, itu juga bisa, tergantung kalian ya. Jika harga bergerak turun ya, seperti yang tadi sudah saya bagikan angka-angkanya, jika harga bergerak turun kalian bisa langsung melakukan averaging atau posisi buy limit ya, itu sekitar 20 pips dari harga yang semula kalian entry ya. Saran saya kalian pasang buy limit itu di posisi 20 ya, 20 terus berjenjang sampai ke bawah ya. Sejauh pengalaman saya untuk satu pair ini kemungkinan dia akan, jika kalian apes ya, ini akan terseret sekitar 1 sampai 2 bulan itu untuk forex ya. Namun ya, walaupun kalian keseret, nanti harga pasti akan kembali ke area critical point ya, yaitu di sekitaran harga 151.200 ya. Ya, percaya sama saya ya, karena ini memang sudah saya coba dan sudah dibuktikan oleh hampir semua anggota grup member di SFX Center, di grup edukasi saya, sudah saya buktikan di situ ya. Saya bagikan sinyalnya, mereka juga ikut, dan untuk critical point kita juga berbagi poin-poinnya ya. Terus rule yang keempat adalah tanpa stop loss, yang sudah saya jabarkan tadi di awal ya. Terus rule kelima ya adalah pakai lot dengan sehat ya. Pakai lot dengan sehat ini adalah kalian sesuaikan dengan jumlah modal kalian. Katakanlah kalian modal tidak terlalu besar, itu sekitar 1000-an ya, pakai 0,01 saja, konsisten ya. Jangan buru-buru ingin profit cepat ya. Tujuan kalian kan adalah mengembangkan akun kalian supaya bisa bertahan ya, paling tidak selama 1 tahun. Apakah kalian bisa mempertahankan akun kalian selama 1 tahun ya, seperti itu ya. Memang jika profit besar ya itu memang bisa, semua kemungkinan pun itu akan bisa. Tapi pertanyaannya, apakah kalian bisa mempertahankan akun kalian itu selama 1 tahun? Saya tantang kalian ya, itu masalahnya. Terus jika kalian tidak paham tentang pemakaian lot, kalian bisa diskusi dengan saya
Nomor WhatsApp saya sudah saya lampirkan di deskripsi ya. Terus yang selanjutnya adalah kalian harus yakin dengan teknik critical point ini ya. Jika kalian masih ragu, kalian bisa langsung coba dulu di akun demo ya. Coba dulu saja, nikmati prosesnya ya. Coba di akun demo, kalian buktikan sendiri area-area critical point yang tadi saya sebutkan ya, jika kalian masih belum yakin. Terus jika kalian setuju, berarti pahami risikonya ya. Tentu saja kalian harus paham risikonya ini, karena memang saya tidak bisa mengendalikan kalian untuk memakai load secara benar ya, karena memang saya dulu juga sempat terlalu yakin dengan teknik saya, akhirnya saya ajar load dan akhirnya saya terseret. Nah, untuk mencegah itu saya melakukan averaging di teknik critical point ini secara bertahap dan dengan jumlah load yang sangat terukur ya, katakanlah 0,01 terus 0,01 ya. Ini khusus untuk teknik yang critical point ya, beda dengan reguler. Kalau reguler itu kalian perlakukan seperti biasa saja ya, nggak usah perlakukan khusus seperti ini ya. Nah, terus untuk open posisi ya sudah saya jabarkan tadi di awal ya. Jika critical point-nya dia berada di atas ya, sedangkan harga dia di bawah, berarti entry posisinya yang dianjurkan adalah buy. Jika critical point-nya dia di bawah ya, harga sekarang di atas, berarti entry posisi yang dianjurkan adalah sell ya. Kita averaging tiap 20 pips ya. Idealnya 15 sampai 25 pips, tapi memang saya sarankan 20 pips saja ya. Jadi katakanlah jika kalian terseret 100 pips itu hanya sekitar 5 posisi, tidak begitu banyak ya. Untuk take profit ya, kalian bisa ambil take profit di critical point, atau kalian bisa ambil take profit sekitar 20 pips saja, itu bisa. Jika kalian memang yang suka scalping ya, itu bisa. Jadi nanti tiap setelah take profit kan dia pasti koreksi, kalian bisa masuk lagi nanti di situ ya. Terserah, itu kembali lagi pada kalian ya. So mungkin itu dulu sedikit tips dari saya bagaimana entry menggunakan critical point ya. Dan satu lagi bocoran buat kalian ya, saya menemukan area critical point ini di sekitaran harga 153,298, dan critical point yang kedua adalah di 150,619. Ini di pair GBP Jepang Yen ya. Jadi critical point-nya dia berada di bawah dan atas ya. Dan di situ jika saya pribadi saya akan melakukan open position double atau hedging ya. Ada yang buy, ada yang sell. Seperti itu terus, seperti itu. Jadi harga akan, jika buy juga profit, sell juga profit ya. Jadi yang floating juga memang biarkan floating, karena memang tujuan akhirnya tetap di area critical point ya. Gimana ya, jadi lebih mudah kan trading dengan critical point ya, tanpa harus menarik-narik garis yang ruwet dalam tanda kutip, tanpa melihat indikator-indikator yang aneh-aneh ya. Cukup fokus di critical point dan nanti kalian pasti akan menikmati hasilnya. So sampai sini dulu, saya Sony Ismail mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.